kan? Tadi nggak waro-waro dulu kali ya? Jadi kalau naik dari sini nih, di atas Tenkan-sen, di atas garis merah, itu enak trennya tuh. Enak ya. Kita tinggal nunggu aja dia pasti naik. Nah, tapi kalau di sini sudah di bawah garis biru, garis merah ini, ATR hitam, waduh, sakit banget kepala dia. Apapun posisi selalu salah. Jadi ini yang saya pengen tegaskan lagi, kalau dia di sini itu jangan main-main gitu. Iya. Nah, jangan main-main gitu. Nah, pertahanan terakhirnya dia ini kan Kim Jun-sen. Kim Jun-sennya gagal, bisa modal kemana-mana. Iya. Jadi saya terus nanti di atas MBC atau bukan, atau di atas Tenkan-sen atau bukan gitu. Ya, coba ada file yang Ichimoku PDF itu ya, kita ulangi lagi. Ada kan di umum. Bentar, aku cariin. Pak Bar itu pakai JKSL loh, bukan pakai composite. Nggak tahu sih bedanya jauh nggak? Biasanya suka ada beda sedikit. Sedikit dong. Sebentar, gue cari. Oh, gue tahu file. Enakan hijau merah ya? Hijau merah aja Pak, nggak biasa lihat yang hitam biru. Gua lebih demen yang hitam biru. Masa? Soalnya kalau di robot itu ketutup yang blok merahnya sama hijau itu lebih susah. Saya japri ya. Sama-sama merahnya jadi bingung. Kecuali dikasih yang ini nih, beda lagi ya Bu ya. Padi bantuin gua dulu ya. Takut ntar gua lagi nyari ini. Host. Ya. Sip. Bisa ada 100 orang loh. 3. Oh. Panggil. Belum panggil kali. Member bulanan sama small cap tapi? Enggak, small cap enggak. Oh enggak, member bulanan ya? Mereka saya suruh jaga gawang kejar target 51.500. Kalau kecapai baru ikut. Tapi kalau ada bahaya banget, selalu seperti tadi kan bahaya banget semua harus ikut. Ya, kita mulai sambil ini Harry Douglas bisa pimpin kita doa Pak. Kita tetap berdoa buat negara kita, bursa kita, dan para pasien corona seperti biasa. Silakan. Biar kita ngemat waktu A sampai Z. Pak Heri. Ada gitu? Ada Harry Douglas sudah masuk. Sudah masuk. Apa dia lagi? Iya, Harry, takutnya dia lagi di jalan. Iya, bisa dia lagi nyetir. Yang beragama Muslim bisa, ya, kita selalu ketuhanan dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita nanti kalau ada yang Hindu, Buddha mau pimpin doang nggak apa-apa. Cuma saya belum ketemu. Bu Butet. Buddha ada nggak Buddha? Bu Butet dalam agama. Ya, biar kita semakin mengenal keragaman Indonesia.
Yang penting jangan Tommy Pak, bahaya Pak. Tommy belum jelas. Tanya Tommy. Nah itu bahaya. Tanya Pak dia. Herinya itu loh, Pak Heri Douglasnya udah on loh. Iya mana? Harry Douglas. Itu di mute deh, Her. Coba lu unmute dulu, Her. Ya, Pak. Oh, Siap. Dia bawa anaknya. Oke. Pimpin kita dalam doa, Her. Sebentar, Her. Oke, Pak. Bentar, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa pada malam hari ini saya akan pimpin dalam agama Islam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas semua karunia-Mu yang telah Engkau berikan. Ya, sampai dengan malam ini kami dapat berkumpul kembali untuk menerima ilmu dari mentor yang kami cintai, Pak Bardas Mandru. Ya Allah, ya Rob, berikanlah beliau kesehatan, keberkatan, dan tentunya agar beliau tetap dapat menemani kami dalam menghadapi market dalam kondisi apapun. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam memimpin negara ini, dan berikanlah juga kepada negara ini keberkatan, kedamaian, dan tentunya kepada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rob, hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Halo. Malam, Pak. Malam, Pak. Tetap kita fokus teknikal ya, supaya kita jangan apa namanya salah langkah gitu ya. Nah, tetap kita coba, saya akan terus ingatkan lagi the basic thing, cara ngebaca Ichimoku-nya supaya kita bisa gitu ya. Siapa yang nyoret tuh? Halo, jangan dicoret. Ya. Oke, siapa yang duluan? Martin, baca dulu Tin, ulangan Tin. Dari sini sampai sini. Ya Pak. Ichimoku Kinko Hyo, kurung Ichimoku adalah salah satu tool indikator teknikal dalam trading saham. Ini Pak. Ichimoku diciptakan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Jepang bernama Goichi Hosoda. Penggunaan Ichimoku yaitu untuk melihat tren pasar, apakah dalam kondisi bullish, bearish, sideways. Lihat momentum harga, support dan resistance, sinyal beli dan jual, serta untuk melihat potensi pergerakan harga di waktu yang akan datang. Ya. Salah satu keunggulannya saya bilang potensi pergerakan harga di masa yang akan datang. Ya. Dia ada forecast-nya dia ini untuk melihat ke depannya gitu ya. Oke. Time frame Ichimoku biasanya 92652, tapi yang saya punya ini bukan 96252, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jadi ada Tenkan Sen, Kinjun Sen, ya. Komposisinya ini ada Chikou Span, Span A, Span B, Kumo. Nah, ada Kumo coklat dan Kumo hijau. Itu selalu saya kasih tahu. Nah, apabila harga bergerak di atas ini, dia bullish. Apabila dia di bawah, dia bearish. Ya. Apabila di dalam sini, sideways. Nah, terus ingat betul kalian. Oke, hanya mengulang. Nah, sekarang based on itu, dia ada di mana sekarang posisi candle?
Tengah. Di antara Kim Jun Sen Sama Tenkan-sen. sama Tenkan Sen. Artinya ada posisi satu. Kalau kita lihat dengan pola composite, ini apa ini? Candle apa? Termasuk candle apa nih? White Marubosu. White Marubosu. sudah setengah white belum? Belum. Belum, berarti IHSG belum posisi sangat bahaya. Tapi tetap dalam bahaya selama ini masih ATR masih hitam. Ya, jadi harus sangat hati-hati memperlakukannya. Tadi udah dites. Beda pada posisi dia di atas Tenkan Sen. Ya. Belum lagi dengan ilmu Bullinger, dia berada di bawah middle Bullinger. Jadi bahaya iya, sangat bahaya tidak. Ya, tapi kalau sempat ini terus di bawahnya juga di bawahnya Tenkan Kim Jun Sen, udah kita harus makin hati-hati. Apalagi kalau sampai ini dia bikin lower low, shadow ini udah dilawan. Apalagi kalau ini dilawan harami yang ini, maka akan sangat bahaya. Lebih baik cash dulu gitu loh, ya. Nah, kejadian hari ini kita hati-hatinya kenapa? Body candle kemarin sudah diringsak. Tahu diringsak ya? Itu ya, kita kan kemarin belajar bagaimana metode perperangan itu kemarin kan yang kau baca. Artinya sudah mulai menusuk ini. Kita harus sangat ekstra hati-hati lagi ya. Oke. Terus lihat posisi candle ada di mana. Kalau posisi candle di sini kita sedikit masih tenang walaupun turun. Beda jauh dengan posisi candle sudah di bawah Tenkan Sen. Beda jauh lagi nanti kalau sudah di bawah Kim Jun Sen. Stres gitu. Ini mau kemana ini? Nah, cuman kita harus ingat untuk melihat kemananya selalu lihat ke atas. Jadi ke kiri. Oh, kiri. Pinter deh sekarang. Dia nggak mau lagi berandai-andai ke atas kan. Dia kiri. Dibaptis lagi nanti. Oke, itu dulu basic thing. Harus ingat banget. Ya. Di sini itu ada MBC, garis merah, garis biru, garis coklat. Ya nih ya, MBC apa itu Pak? Kan bahaya. Berarti kemarin sama Hartono nggak koordinasi ya? Kita kan sendiri-sendiri Pak, dimulai dia. Oh begitu, suami istri tapi sendiri-sendiri. Aduh. Ingat Pak Bar, dimulai dari minus, bukan dari nol, dimulai dari minus. Salut. Nanti istrinya lebih kaya dari suaminya, Pak. Oke. Nah, kemudian ingat juga ilmu Tenkan Sen Kim Jun Sen. Ingat juga ilmu Bullinger. Bullinger ini saya buat untuk mengantisipasi stokastik. Ya, jadi kalau udah ada nembus berarti stokastik juga udah jenuh. Saya nggak pakai stokastik lagi karena supaya kalian jangan bingung nanti ngebaca stokastik tiba-tiba crossing dari bawah, tiba-tiba crossing ke atas gitu. Ya, jadi Bullinger saya gunakan untuk melihat jenuh jual atau jenuh belinya. Seperti kemarin begitu dia menusuk naik udah jenuh jual, mulai orang panik buying. Ya. Ini harus ingat banget. Cuman ini aja metodenya. Ya. Oke, kemudian kita lagi Ali. Ada yang punya nggak? Nggak ada Pak.
AS Hardware ada yang punya? Enggak ada, Pak. ACST ada yang punya? Enggak ada, Pak. Oke, Ades, si Tommy. Tommy. Nah, satu lagi komponen terbaiknya itu adalah MACD ini. Kalau dia di atas praktikal ini masih trennya masih Apa nih? Bu Vivi Yulianti. Ada Boganya ini, Bogasari. Ada Bogasarinya. Aduh, tuh kan. Adi kemarin siapa yang nanya ya, yang dia nyangkut 1.500 sempat keluar nggak? Siapa ya kemarinnya? Ada yang nyangkut 1.500. Saya, Pak. Sempat keluar nggak, Siska? Udah Ya. keluar Pak, udah PP juga. Nah, ingat dia bukan dalam tren. Kalau dia bukan dalam tren, maka kalau kita punya posisi gantung, kalau kita posisi bisa balik modal, lebih baik keluar. Itu saran terbaik. Ya. Kalau dia bukan dalam tren, kalau tiba-tiba kita balik modal, lebih baik keluar. Apalagi kalau overdosis cash. Ya, ada kan Yan yang kemarin itu Yan, yang ini Yan. Mana? Apa Yan ya? Kan? Kena loh. Ungkit Tahu terus. tren tidaknya itu lihat dari ATR ya Pak Bar. Hah? Tahu tren tidaknya itu lihat merah hijaunya di bawah itu ATR itu. Kan, kalau itu satu, terus satu lagi, nih dia harus di atas Tenkan-sen. Tenkan-sen. Jadi jangan mencem si Adi kan. Nih, udah tahu dia di atas sini, dia tik-tak-tik-takin 2 tik, dia sini dia beli, dia tik-tak-tik-takin 2 tik, tahu-tahu di sini dia nyangkut, ditahan, oh dia mau nanti naik ke sini katanya. Udah jelas di sini dia tinggal sabar nunggu karena masih di atas Tenkan-sen. Gitu. Jadi kalau di bawah ini itu satu, waduh ngeri. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu lagi fase itu, sabar saja nunggu. Sabar nunggu, oh masih di atas Tenkan-sen, sabar supaya bisa cuan ratusan %. Tapi kalau sudah di bawah itu jangan coba-coba. Ya. Morningstar ya. DMF ada yang punya? Saya masih pegang. Masih. ADMG masih ada yang punya? Lepas Pak. Ini ada member kemarin discuss nyangkut. Siapa ya? Saya lupa namanya. Tadi masuk Pak. Siapa ya namanya? Nggak ingat. Kemarin lu udah banyak banget member yang gue nggak ikut bareng om. Adro. Nih. Nah ini si Len, lu kan Len? Ada yang nyangkut. Iya. Saya. Nyangkut. Oh. Itu. Jadi hati-hati sekali kalau umpama tidak overdosis tidak ada masalah karena ini ada di fase akumnya dia. Nih, tinggal nanti kalau 1.100 ya tinggal nambah, harganya nggak kemana-mana. Ya. Pak, tapi kalau misalkan kita lihat kecenderungan harga baranya, sebaiknya kalau misalkan kita mau akum nih Pak, apakah nunggu harga baranya stabil apa? Kemarin Bapak pernah bilang ya untuk saham-saham bara di bulan Juli Agustus ya kalau nggak salah. Nah, baru kita beli. Jadi saham-saham Adro ini terlalu agresif. Kalau punyanya cuma 5% sih nggak ada masalah. Oh, oke. Sampai 900 ya. Makanya lihat kan, waktu di sini baru agresif gitu kan. Nah, kecuali oil itu ya, turun tajam, bara turun tajam pasti saya suruh keluar. Tapi kalau oil tetap naik tinggi, bara itu tidak akan kemana. Turun punya koreksi kemarin kan karena koreksi teknikal sudah tinggi banget kan. Harga baranya kan maksudnya. Di saat tapi itu bukan anomali ya, berarti kemarin saat harga oil naik tapi harga bara turun? Enggak, karena memang dia meluncur duluan dengan tingkat kebutuhan dari
China musim kalau ternyata oil juga 14, walah udah jangan cari penyakit. Tapi kalau ini dia hanya koreksi teknikal, nanti pada saat titik rebound biasanya nanti naik lagi tuh saham-saham bara. Jadi kita baru agresif masuk di saham-saham bara kalau di bulan Juli Agustus gitu kan? Iya, rata-rata begitu. Dan kayaknya sih akan kembali ke harga saya dengan Pak Beni yang waktu buang 2.300 sekian M itu sama si Yeni Trenjon. Enggak ya? Dia PTBA bukan itu lagi itu? Iya PTBA 2.300. Iya PTBA. Iya kan? Coba kau kejar waktu itu terbang. Apa nggak nyangkut tuh Yeni Trenjon? Kita mau biarin aja lah. Iya dia itu kita keluarkan. Sembuh. Si Pak Beni juga udah sempat kesel. Pak, kalau berarti trennya nanti bakal naik ke 2.300, buy di sekarang nggak masalah ya Pak? Apa PTBA? PTBA ARB tadi tuh. Oh. PTBA kan ARB 2.400. Ini itu ada yang ngegoreng kemarin makanya naik. Jadi ceritanya grupnya HS itu masuk dia di sini. Tidak, gue bilang nekat amat, gue bilang katanya ke 3.000. Wah nekat, gue bilang kan. Nah, naik kemarin itu karena mereka gitu gerak mereka cut loss. Dinaikin bandar untuk cari ganti penumpang yang ini kan. Atasan. Saya nggak kejar kan. Jadi setiap kita ada cut loss gede itu pasti bandar naikin dulu untuk cari pengganti. Di sini dia ngebahas fundamental. Kenapa waktu di sini ngebahas fundamental? Waktu di sini tuh aku sama Yeni masih ini pola akum ya, 500. Nggak ada jari itu nggak sempat. Nggak pernah masuk. Nggak gerak gitu. Ya. Jadi kalau ada orang bencar banget ngebahas fundamental, tapi di resisten, kalian hati-hati. Apakah dia sedang ada kontrak politik atau sedang ada endorse politik? Kemarin ada yang ngubungin saya, cuman saya bilang, saya mau dibayar di muka. Saya jujur saya bilang, saya kalau ada endorse, saya minta dibayar di muka. 1M, 500 juta. Tapi saya lihat juga ini fundamentalnya gimana. Bisnis di saham ini kawan, ngeri. Sama, ada endorse juga. Ada kontrak-kontrak juga. Mau siapapun dia. Ya. Udah kalian buktikan juga kan, endorse-nya di siapa itu kemarin artis-artis itu. Ada. Jadi jangan tidak menutup mata. Gitu. Jadi kalian jangan sampai kalau ada orang, wah gesik banget tuh ngebahas fundamental. Bla 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 bla, tapi resisten. Nah, hati-hati kalian. Jadi cerdas lah, lihat dia ini endorse di mana nih, di bawah. Oke, kita lihat di bawah. Ada kan kemarin ngebahas BRIS, ngebahas Antam, bla 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 fundamental, PRD, bla bla bla. Tapi di resisten, harga 13 tahun yang lalu, tertinggi. Mau nggak? Langsung kalian otak kalian curigation. Bahkan seorang barda, kalian harus curigai, ya nggak? Iya, terlalu bego saya. Ya, jadi hati-hati kalian. Kalau ada orang fundamental, tapi kalau dari bawah dia bahas fundamental, ini nggak kemana, ini begini. Nah, itu baru benar. Ya. Tapi kalau dia ngebahas fundamental di ujung-ujung, hati-hati. Ya. Dari dulu tuh saya ingatkan. Oke. Agri koreksi. Agro, siapa nih yang kepatil?
Temen gua kayak gitu lah Pak, kasihan Pak. Iya Pak Bar. Agro nyangkut Pak Bar. Siapa? Loh, nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Waduh. Nambah anggota. Minus 44% Pak Bar. Oh, yang di sini yang lama. Nggih. Ya Allah. Saya nyangkut belum ikut saya. Orang belum Pak Bar. Belum. Jadi harus bisa mulai ya. Nih. Tren itu kalau di atas MBC garis merah, garis biru, garis coklat, atau harus kuat di atas Tenkan-sen. Atau kalau belajar Bullinger lagi harus kuat di atas middle Bullinger. Dari sebuah indikator yang valid pasti dia tidak ada yang berlawan. Begitu sampai di sini crossing, gagal naik middle Bullinger, harusnya SOS. Jangan mimpi ke atas, tapi lihat ke samping. Ya Pak, udah ingat ke kiri Pak. Ingat, kalau emasnya crossing, ya crossing, minimal 3 bulan ketidakpastian terjadi. Bukan 3 bulan harga akan kembali. Jadi ada orang bilang kan 3 bulan lagi juga naik, karena memang ini kan siklus untuk 3 bulan kan. Masih 3 bulan ketidakpastian terjadi. Artinya apa? Naik belum tentu gitu kan. Turun pasti. Ketar-ketir iya 3 bulan. Jadi begitu kalian ada yang masih di kalian itu crossing daily-nya. Hati-hati. Kalau banyak muatan, segera buang. Jangan coba-coba melawan indikator. Kita hanya bisa nyaman cuan persen. Waktu di sini nggak ada yang mau beli. Woi, beli di mana aja silakan. Ingat nggak waktu itu Zoom kita kan? Di mana aja silakan. Bukan saya dukun, tapi ini ingat MBC. Tapi begitu di sini orang pada beli, aneh loh saya. Padahal kita hanya ngawal untuk naik target surga kan. Udah jauh banget di atas valuasinya. Tinggal di surga Pak. Atasnya lagi neraka. Jadi kalau yang nyangkut kemarin belakangan dia. Jadi coba waktu dari awal-awal gitu ya langsung belajar gitu. Tommy kayaknya salah. Ya, oke. Jadi apalagi ini posisi sekarang begini, udah kan? Sandwich. Kan sandwich beres. Beres. Dibuang ya Bang besok Bang. Nah. Banyak lagi. Jangan sempat saham yang kalian pegang ARB. Itu beberapa kali menyelamatkan saya. Begitu saya lihat udah tidak bagus, ya kan? Tadi itu bumi saya olah loh. Saya masuk 10.000 lot loh. Begitu dia begini, nggak mau saya. Daripada disangkutin ARB tanpa bisa keluar. Ingat ya, lebih baik kalian itu cut di titik kedua. Itu sudah penting banget. Artinya tadi itu pasti ada yang mengeraskan hati. Karena sejarahnya kawan ini berulang kali suka nggak bisa keluar orang yang sangkut. Inilah salah satu kelemahannya metode 7%. Bandar bisa menghajar kita habis-habisan tanpa bisa bergerak. Jadi penting sekali diingat, kalau memang ada tanda-tanda dia mau ARB, lebih baik keluar. Kenapa? Karena dengan metode, umpama di sini ada 10 orang, ya, 10 orang nyangkut 100 juta. Berarti 1 M kan?
Bandar tinggal ARB, dia untung berapa? Untung gila kan? Bandar kalau menaikkan harga butuh costing 5% dari total transaksi. Total transaksi 1 miliar, berarti butuh costing berapa dia? 50 juta. Mau nggak mau suatu saat, gue udah pas naikin butuh uang segini biaya costing, wah gue RBN aja supaya balik modal gue tampung lagi, gue naikin lagi. Inilah yang nggak dipunyai sebelah, nggak ngerti dia gitu kan. Kalau harga mau dinaikin itu costingnya gede loh, bandar juga keluar biaya. Ya. Jadi jangan sampai kalian sangkut. Itulah pentingnya dari tahun lalu sejak pola simetris diganti dengan pola 7%. Saya sendiri orang yang pertama yang mencetuskan tik keempat, tik kedua. Cari dimanapun grup, nggak ada yang paham arti itu. Karena itulah senjata para bandar untuk mengusir dan membuang semua retail. Untuk menghancurkan retail. Nanti kalau balik ke 25% lagi nggak kayak gitu ya Pak caranya? Bandar juga bisa rugi. Pasti yang menang adalah retail yang sabar, modal kuat. Bandar bisa rugi loh kalau 25%. Makanya ada bandar tahun 90-an atau 2000 awal itu yang bunuh diri. Bandar juga bisa rugi. Tapi dengan pola RB, 3 kali gua RB-in paling kolaps itu retail. Tapi kalau pola 25% minus, 3 kali minus berapa? 75%. Bandar meras kepala, meras otak untuk mau naikin lagi. Butuh modal yang lebih besar lagi. Sebenarnya saya nggak setuju untuk pola 7%. Jadi membuat orang itu, paling gue cuma minus 5%, akhirnya trader penjudi masuk, ya kan? Nggak tahu dia di atas langit masih banyak langit. Ya, jangan ya, jangan. Bang, aku bingung nih Bang. Halo? Kan biasanya kalau misalkan kita semakin banyak saham yang beli itu kan harga bakal naik kan? Itu kenapa bandar itu kok nggak happy, malah dia guyo, dia bagus gitu? Apa dia take profit? Bukannya dia semakin happy, makin banyak yang beli, makin naik terus dia punya. Emang kau tahu modal bandar? Emang kau tahu modal bandar di berapa? Coba harga waktu IPO, berapa sih modalnya? Pernah tahu nggak harga bandar? Nggak pernah tahu. Seperti saya bilang kemarin, Len, saya beli Soto porselin terbaik. Si Len ini jual harga price-nya dia 300. Len, saya kasih diskon ya. Kau kasih diskon saya 150 ya, Len. Oke, Pak. Tapi di invoice 300 ya. Iya, Pak. Saya transfer cash ke si Len 150. Di invoice harga 300. Di pencatatan bursa saya 300. Ada harga di 250 dibeliin orang. Saya jual nggak? Jual, Pak. Jual, saya untung kok. Di atas kertas saya rugi. Di kantong saya untung. 100 perak. Oh, berarti dia take profit ya Bang ya? Ya iyalah. Emang kalian pernah tahu harga saya berapa? Saya kan tinggal senyum-senyum. Jadi saya juga cut loss loh gitu kan.
Dalam hati lo kan ngelihat di situ saya cut loss. Kayak esbat ya Pak? Jangan disebutkan. Malah dalam kali pun. Cashback. Terus terang. Terang terus. Masih bego, kena deh. Emang kau tahu harga dia di situ, di Antamnya itu kan ada juga ada orang portofolionya Antam miliar-miliar kan, kalau kalian lihat di IG kan. Emang kalian tahu itu harga saham dia dibeli itu berapa? Tanya kau. Karena ada sebuah transaksi di Indonesia ini beli antar personal. Adi, nanti ku kirim ke kau ya saham ini ya sekiannya. Tapi tercatat di bursanya tetap harga market. Nggak pernah tahu kan kawan. Berarti kalau kita ada duit itu banyak bisa tawar-menawar sebetulnya di belakang ya Bang. Suatu saham itu harga. Bisa tawar-menawar kalau kita punya duit banyak. Tawar-menawar harga saham yang mau kita beli kalau lotnya banyak gitu. Ini sama pasar nego sama nggak Pak? Beda. Oh. Ini siapa ini? Ini nih anak kemarin sore. Gurunya Esbat mau dia tawarin. Selamat siang Pak Bardas, semoga sehat Teus Pak. Esbat saya tawarin barang harga 50, kira-kira menarik nggak Pak? Mau operating Esbatnya? Mungkin mau operating buat Esbatnya. Kalau tertarik boleh hubungin saya Pak Bardas. Salah orang. Nebeng ketawa ya Pak? Orang. Retail nawari bandar. Bisa gitu ya. Salah orang. Ini tuh kan dia punya grup kan. Ada nama grupnya nih. Ya cuma 1.000-2.000 orang. Nawarin saya gitu loh. Lah iya. Dia sangkut Pak. Dia mau jual ke saya harga 50. Ya ditawar atau Bang 35 Bang. Ditawar lah 12. Ikut Bang. Laut ditawar digarami. 12 rupiah gitu. Laut digarami gitu. Cari orangnya ini ada, dia punya grup. Karena kemarin sore punya grup. Nanya, selamat siang Pak Bardas, semoga sehat Teus Pak. Katanya. Kira-kira menarik nggak Pak? Mungkin Bapak mau operating Esbatnya. Punya segoro ya Pak Adi ya. Iya. Kalau kayak boleh gini tahu transaksinya gimana ya? Maksudnya dia kirim saham ke saya transfer cash ke dia. Karena ada prosedur. Iya. Pakai apa ya maksudnya? Pakai sekuritas itu yang kita pakai. Formulir tertentu, dia transfer saham cuma 75.000 paling mahal. Oh, jadi nggak pakai. Pak cuman. Tergantung. Iya. Ada yang sekuritas 50.000, ada yang 20.000. Murah kok 25. Per item ya, bukan per lembar. Iya, per item. Ada yang nawarin Android. Dia, umpama nih, dia kirim ke saya harga 50 ke porto saya. Tapi saya transfer ke dia 15 perak. Terus kalian bilang lah harga pokok saya 50. Nah, 15 perak. Enggak, 15 Pak. Iya kan di porto saya yang saya pamerkan harga 50. Jadi kena lah ada teman. Beli aja mami ya di 50 ya. Sedikit aja. Beli 100 juta. Padahal gua kan beli 15 perak. Ya kan? Kena lagi. Kena lagi. Untung cuma 200. Karena ada transaksi begini kawan. Jadi jangan kalian terpaku pada porto. Jangan terlalu polos. Pak, kali Pak ada yang nawarin Pak 50 Pak. Saya mau. Kenapa? Agro Pak. Kalau ada yang nawarin barang 50 Pak. Gue juga mau kalau 50 agro. Mau BCA kalau 50 BCA. Tambahin lagi. Bukalapak. Kalau ada yang mau. BCA kalau 50. Jadi kalian paham kan? Ya, jangan terlalu polos lihat porto orang. Portonya seseorang itu yang 50M itu, yang gembar-gemborkan itu, tahu kalian modalnya? Nggak tahu. Iya.
Bisa aja dia 50M di situ, tapi dia cuma beli 1M. Bisa. Paham? Ya, paham. Tapi jangan sebutkan nama ya, takut nanti ngeditnya setengah mati. Janganlah Bang, udah lanjut Bang. Nggak selesai nanti setnya. Tanya dong Mas, ini kan kenapa dia nggak jual aja langsung di pasar ya? Maksudnya di sistem, mumpung harganya masih tinggi. Kenapa dia langsung nawarin 50 ya? Apa sih di balik itu? Tujuannya Bang? Jawab sendiri lah. Itu rahasia para bandar. Soalnya masih, ya sekarang aja masih 92 kan kayaknya. Barangnya banyak Pak. Banyak banget. Bahkan kejual ya. Kalau dilempar di reguler nggak ketampung, banyak banget itu. Kalau dijual pun nanti aku turun Pak, apa ARB mungkin. Kebanyakan over. Ecer Pak. Gitu ya, biar kalian paham. Jadi jangan polos-polos lah kawan. Banyak tanya gitu. Makanya Zoom itu nggak bisa sehari satu. Terus. Ini tadi ada yang masuk. Siapa yang guyur itu tadi? Itu loh kakak itu. Kakak ya? Kakak. Kakak tua. Kakak sama YP. Kakak YP sama Ini Tete, kan pola Tom, si Tommy, buyur. Kan? Ya masuk lah, gitu ya. Tommy bisa guyur sekarang ya? Bisa dia. Bisa, Bu. Oh jangan sangka Tommy lo. Hati-hati. Parah dia, gorengan parah kalau dia udah buang. Oh sudah bandar goreng juga dia. Ini tadi 1M Bu. Saya nyangkut Pak Barak lah. Harga? Berapa ya? Yang tinggi kayaknya 3.000-an berapa ya? 3.500 kayaknya. Balik lagi ke sini. Gak kemana-mana kan? Saham bagus bisa nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana. Nggak bisa. Itu terus. Oh itu bakal mangkok itu Pak. Bentuk cup itu Pak. Apa? Waduh. Itu ada koteka biru tuh, Pak, tidur Pak. Yang tadi besok target berapa Pak? Akra, ya. 6.000 kan? 380. Tengok ke kiri, yoi. Ke kiri. Gak demen sama Pak Adi. Gak demen sama Pak Adi dia. Jangan ke atas sih. Yang kemarin belajar banyak kemarin bukan cuma gue doang kan, ternyata Pak Adi juga kan. Iya, kalau enggak gue dibaptis. Baptis terus. Bu, orang dia lawan ini, dilawan ini, Morobodu. Dia lawan ini Morobodu, dia tambah terus gitu loh. Tambah besok terus. Besok lagi jenderalnya, aku tanya dulu kalian jenderalnya itu. Tidak kalah. 300. Nah, itu. Oh ya, hijau 300 ya. Oh, ke itu 34 ya. Tapi 33.300. 34 baru TP lagi. Oh, carinya jenderal yang merah terus ya Pak? Iyalah, kalau kita cari jenderal merahnya kalah boleh tambo nggak Cak? Pak, boleh tambo nggak? Cari penyakit. Jangan ya. Kan kalau terbang all time high nanti. Oh, boleh Pak. Kalau break kenceng Pak. 3.700 lepas dulu baru. KTR mulai hijau tuh Pak. Break beli Pak. Break Pak. Siap sangkut ya. Break itu. Yang pasti kalau nanti. Kalau Yeni ngomong-ngomong, kalian langsung simak. Apalagi Pak Bardes diam-diam aja pas slide trade. Makanya nggak ada bantahan dari tadi kan akar kan dia. Iya. Pak Bar kalau diam tangannya kerja itu. Lihat trading trade-nya. Kakak. Ya. Beli berapa Pak tadi? Berapa M? Dari sini udah ada. Dan 2.600 barang saya juga banyak. Masih belum buang ya. Makanya waktu si Gunadi kan saya bilang, simpan aja turun tambah, saya bilang di sini. Bu, jangan tanya Bu. Cuman punya si berapa ada Bu? yang grogi megang akar. Di sini dia grogi, nggak mau nambah.
Nah besok-besok Leni makin wah udah nggak mau dia kecil. Masih ada Len barangnya lo, masih ada kan? Iya tapi dia cut loss sebagian. Jangan cut loss Len. Saya juga kejual tadi Pak. Lo tahu drivernya siapa? ALS lah. Itu yang nyanyi kira-kira itu. ALS itu. Kero-kero. Itu samlong itu. Kan kirain masih DCB nanti balik lagi ke modal. Karena itu perusahaan sangat sehat. Gue pernah lempar LK-nya ke temen gue. Kata gila ini perusahaan bagus banget ya. Makanya gue bilang gue nggak pernah ini di AK. Wih cakep ya. Kenapa? Has? Saya ada iseng tadi masuk Antam di ARB. Gak tobat kawan ini. Dari penyakit. Ada yang hilaf Pak itu hilaf. Kalau kau bilang tadi Pak saya masuk 1 miliar di akar tenang. Harap naik. Hilaf. Ini kau Antam ya Tuhan. Benar-benar iseng Bang. Bapak duit. itu loh ya. Harga ARB. Curiga gue. Main dikit Bang. Gara-gara view iseng doang. Sakit. Ingat tapi kan kau keluar air tanah kayaknya kan? Lewat Pak. Ada saham tuh nggak bisa ya. Ya kalau dia kesini ARB lagi ya wassalam. Kan udah saya bilang tadi malam kan, ini polanya gini loh. Ini 1 naik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 minggu. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahu-tahu udah 1.500. Naik lagi dia nanti. Naik sampai 1.100. 1, 2, 3, 4. Tangganya bagus, tangganya. Ini kan udah jelas kelihatan PT. Pasang 5 tik ke bawah deh besok. Ikutan si topi kuning ya. Coba lihat ini ya. 1, 2, 3. Naik. 1, 2, 3. Naik. 1, 2, 3. Ini kan 3. Ini 8. Kali 2. Betul. Ini kali 2. Berarti berapa nih? Kali 2 ini. 16. 1, 2, 3. Tahu mana Bang? Menuju penurunan berikutnya kayaknya. Harganya 1.004 ya. Itu loh. Tadi malam loh gue bilang gitu. Polanya gini loh. 1, 2, 3, 4. Itu yang ditembus panah yang sebelah kiri tuh. Antara master sama master tuh. Udah jelas udah punya robot ini ya. Kita bukan dalam thread. Ini ke bawah udah punya MACD. Masih aja HS. Saya nggak bisa pakai Ami Broker Bang, internetnya jelek banget. Belilah, beli sinyal. Jangan saya lagi sopan kan Bang. Beli sinyal. Nggak dikasih kemana-mana Bang. Masih positif soalnya. Keluar, jangan coba-coba kawan. Maaf Pak Bar, BBRI gimana Pak Bar rekomendasinya? Ini masih Antam. Alah, kan sabar lah. Masih belum B. Nggak selesai kita nanti loh. Nggak ada, nggak cantik. Ini nggak cantik. Nggak cantik. Auto itu. Kalau Amol bagus nggak Amol Bang? Amol. Ah, jangan sentuh yang aneh-aneh loh. Jangan ya. BBCA cantik Pak. Kenapa tuh Bang? Kemarin kalau tadi dia ditutupnya di sini cantik, bullish langsung. Iya tadi dibanting ya. Tutupnya ya. Oh. Ini ATR ini, terus ini ke sini. Ya paling di sini nanti kita sambut nih. Oke, kita pakai situ ya. Candle ini. Oh, 31? Iya. Tahu juga ya. Kita situ. Akum aja, jangan di-cut loss, tapi aku makanya penting pelan-pelan. Ini nih tadi gue kira tadi dia ke atas juga ya. Siapa yang viral? Parah. Ini jadi dia ditarik dari bawah, ditekan dari atas. Kalau nggak bisa nge-break besok ambrol. Parah. Nanti kayak Ado. Nggak nge-break juga. Nih, BBRI. Nah,
tadi malam saya jadikan ini rekomendasi ini nih. Ini kan dia mau begini ya. Nih. Udah 3 kali kan rekomendasi ini kan. Bilang saya. Waktu itu di sini nih, yang ini nggak ingat kayaknya. Iya, di situ sekali. Ya, saya bilang. Di sini kan si gitu. grup Astronaci kan masuk. Nah, 48 terus ini ngisi di sini, isi harga-harganya orang Astronaci. Nah, cuman saya kira tadi udah bisa rebound ke atas. Keluar berita jaminan yang pekerja itu dibatalkan. Jangan pekerja 5 juta dibatalkan kan? Tapi BBRI masih aku hold nggak apa-apa, Pak? Hah? Masih aku tahan. Ya SOS lah besok kalau dia ini tengah merubut ini gagal. Oke. Pasti kan akan terus dia membuat penurunan terus. Karena efektivitas sebenarnya, makanya untuk trading paling enak kalau dari semua ini kalian lihat harga paling enak itu di harga berapa? 3.000-an. 3.800. Iya, di harga 3.000-an dia pasti kita masih tenang megang. Dan selalu paling efektif adalah belanja di April, jual di November. Gitu. Ya, kalau BBRI belanja di April tadinya saya kira ini rebound, ada rebound. Daripada diseret macam begini ini kan. Jangan sampai bilang dibaptis terus lah kalian. Tetap saya lihat juga teknikalnya. Parah. Nggak ngomong loh padahal nggak ngomong loh. Langsung negatif aja. Sampai Kenapa di November, Pak? Hah? Cari lah Bu. Karena Oktober lihat candle-candlenya. Setelah dividen terakhir biasanya ngamprol, naik sedikit ngamprol. Nah, survei selama 10 tahun terakhir kalau kita beli di April selalu jual di November itu cuan 40 sampai 50%. Jadi harga paling efektif kita untuk belanja ada kan. Kalau kau survei ini cari semua data dari setiap belanja di April jual di November, cuannya itu 40% dan 50%. Itu paling efektif. Ya, terima kasih Pak. Tapi selama masih tren begini sih, kalau kau hanya 5% portomu tidak begitu masalah. Kalau umpama kau nanti nambah lagi di bulan April. Tapi kan kalau sempat dia bikin low terus, kan gemetar kalau enggak modalnya pas-pasan tuh. Itu maksudnya, Bu Siska ya. Tapi memang paling efektif adalah itu. Tadi saya pikir ini jangan kalian kira image saya langsung jahat dulu sih, ala kagak lu. Ini kan dia kan ada tekanan beli. Nah, apakah ini bisa langsung dia bikin tadi untuk rally minimal ke sini? Nah, ternyata tadi kan tidak, alam semesta katanya kan tidak mendukung gitu. Jadi ya kalau ini besok selesaikan, kalau sampai 50% body ini dia jebol, yaitu di sekitar 4260, selesaikan lagi karena ini harganya Yeni. Pasti diisi tuh harganya bos Yeni tuh. Ini kayaknya. Siapa? Harga siapa? Bu Yeni Transfer toh. Saya nggak main banking, Bu. Ya paham ya, tadi yang punya tadi itu siapa? Murah ya? Paham Pak Bar, kasih Pak Bar. Bukan sengaja saya jahat loh, enggak loh, karena memang teknikalnya tidak. Nah, sama seperti ini nih. Ini tadinya saya mau pilihkan ini juga nih. Ini kan sama, hampir sama kan. Hanya nge-break gitu loh. Ini masih cantik ya. Iya. Ini kan sama kan dengan BBRI kan. Iya. Tapi saya pilihannya BBRI karena bantuan sosial di periode April saya ingat masih di BBRI dan Agro. Ternyata ada tadi berita tadi kan batal katanya kan bantuan 5 juta untuk per pekerja.
Itu tapi ya, nah ini alasannya. Nih, sama kan semua bank sama tadi. Oh iya, polanya sama ya. Iya. Nah, cuman sayang si BBRI ini kok kupluk gitu. Rumusnya yang paling sehat ya BBRI kan gitu. Iya. Rumusnya bleset. Iya, bleset. Nih, jadi jangan sampai kalian negatif thinking di saya ini loh. Sama itu. Iya, benar. Sama. Iya, sama. Makanya tadi saya pagi-pagi saya pilihkannya itu, tapi ini juga hampir meleset kan ini kan, ini sama kan, kan sama. Terus si BBRI ini kok dia kupluk begitu gitu, bisa kan lihat kan sama kan, yang dari paling sehat ya saya pilihkan BBRI, malah BBTN yang kencang. Interbank BBTN. Kena sentimen. Ini siapa nih? Siapa nih? Kornet. Kornet naik segitu banyak. Yes, tadi. Itu bisa kecil-kecil. Ya untuk 5 tahun ya. Ya, Pak. Kami pemilu 5 tahun. Ya ntar kalau lama kita caci maki lagi dulu. Semakin lama corona, semakin saya pegang terus ini. Ini kan daging kalengan kan. Perusahaannya sehat. Ini kan candle ini toh. Ingat candle ini kan di agro kemarin. Kalau candle ini dulu. Ini siapa yang nanya kemarin apa nih? Dia masuk, nggak bisa masuk ke Nia yang itu ada yang saya jawab kemarin tengah malam, momentumnya udah habis gitu. Siapa? Nia ya? Nia yang saya jawab begitu ya? Iya. Dari mana saya tahu momentumnya habis kau tanya kan? Terus saya bilang saya ngantuk udah mau tidur gitu. Iya, Pak. Ini bukan MBC nih ya. Properti naiknya itu bukan MBC. Karena ATR turun, ini turun. Artinya kenaikan kemarin itu hanya koreksi teknikal. Karena bukan MBC. Beda kenaikannya waktu di sini. Ya, nih. Ya, waktu itu di sini toh. Saya bikin rekom nih. Dia MBC, break HH naik. Dia MBC, break HH naik, tapi momentumnya ATR-nya ke bawah, ini ke bawah. Coba kalian lihat. Ya, jadi biar paham kalian, kalau ternyata naiknya bukan di atas MBC break HH-nya, waspadalah. Khusus properti apa? Anda kemungkinan telat TP, maka akan cut loss. Pak, ini dilihat semuanya maksudnya khusus properti apa buat semuanya, Pak? Rata-rata kan properti kemarin kan naiknya karena teknikal kan, waktu saya bilang kan. Coba disimak lagi video tadi malam. Ya. Kan saya bilang ini karena ini loh ya, ini ada kakinya. Terus ini mengecil, udah ini akan PKH. Kan ini nanya, Pak dari mana Bapak bisa tahu LSIP dan properti yang akan mau terbang? Ini alasannya. Ini pas supply demand-nya, terus mengecil candle-nya udah dia siap naik rebound. Tapi rebound-nya di sini adalah rebound technical. Rebound-nya di sini adalah memang tren naik. Ya. Ada siapa lagi yang saya suruh tanya kalau waktu Jum? Tolong ditanya ya. Karena saya kadang lupa apa yang saya jawab. Karena untuk menjelaskan begini, kalau nggak lihat chart, bingung ngetik. Kalau suruh aku ngetik tengah malam, udah ngantuk, Pak, dari mana Bapak tahu momentumnya udah habis? Ya kan? Saya udah ngantuk. Saya lagi semangat. Nah, tapi kalau begini, tolong ditanya lagi. Nah, supaya saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau saya bilang, nanti tanya ya, supaya enak ngejelaskannya. Tapi kalau ngetik,
Itu sama dengan kalian ngerjain saya, jempol saya bisa setengah mati nanti langkahnya. Kalau begini kan langsung paham kan? Ini naik, break HH di sini itu naik karena MBC dan di atas Tenkan-sen. Ini naik di atas Tenkan-sen bukan? Bukan. Gitu. Ya, paham ya? Iya, Pak. Tadi sampai apa? Tadi sampai best. Nah, gitu. Jadi nggak serta-merta belajar candle, ya nggak serta-merta candle. Jadi candlenya lihat di mana dulu. Tadi malam kan kau bilang kan ini bullish ini, bullish ini, bullish ini. Tapi lihat Ina, ini di mana? Di atas MBC pola itu terbentuk atau bukan? Kelemahannya kan ingat nggak waktu itu si Belvin saya bilang waktu dia bilang OSBP ini, ya kelemahannya Belvin. Dia nggak tahu ini di mana. Kan ada dia di itunya kan. WSBP, hammer ya. Dia tunjukkan di TikToknya kan. Dia nggak tahu ini berada di mana. Coba lihat di grup umum. Ayo, turunkan ke bawah. Kita belajar. Biar kalian paham. Harus lebih pintar kalian dari sebelah. Toh. Kan ada video TikToknya kan. WSBP membentuk hammer ya. Ini nanti akan terbang. Kata dia kan. Langsung saya koreksi, Belvin masih lemah di sisi ini. Coba ambil itunya. Di grup umum, saya bilang tolong sampaikan ke Belvin ya. Coba biar kalian pintar, biar kalian nanti sama-sama lebih pintar dari dia. Yang saya bilang, tolong sampaikan ke Belvin. Apa lagi itu untuk kata kuncinya apa? Belum bilang apa? Tolong sampaikan. Belvin aja tarik, Belvin. Oh ini. Biar kalian ingat ya. Jadi ini sekarang sekalian menjawab pertanyaan Ina. Ada Pak untuk keturunannya. Belum ada. Ini kan sahabatku Belvin lupa ada beberapa yang harus saya kasih masukan. Ini kan dia bilang toh sebelumnya itu kan ada videonya kan. Sahabatku Belvin lupa ada beberapa yang harus saya kasih masukan. Syarat sebuah reversal harus diikuti moving average-nya. Kemudian sahabatku Belvin lupa kalau kondisi global juga harus diperhatikan. Dan lupa kalau intuisi IHSG sudah kejauhan kemahalan dan harus koreksi. Ya, yang paling ini dulu kalian lihat. Ini kan karena mau ngejawab pertanyaannya sini ya. Biar kalian paham. Jadi saya enggak. Ini kan dia nanya. Saya kan malu. Apa ini kan belajar toh. Nih dia bilang APLN bullish equilving. Besok boleh saya coba beli di bawah sambil dikit langsung kabur asli 3 inside half. Bajak benar, ini benar semua. Tapi cuma saja momentum ingat harusnya tadi saat saya state LSIP property. Di saat tadi saya lagi jiper Pak. Nah besok lagi ya. Saya suka suami istri trader. Semoga semakin pro ya. Ya. Jadi biar pembelajaran, nggak usah takut. Ya, untuk pembelajaran. Benar yang dibilang si Ina semua. Ya. Dibilang si Ina kan ini APLN. Ya. Biar kita proses belajar ya. Wah, udah bisa minta rekomendasi sama si ya, benar ya, benar Ina. Tapi ingat Ina, dia di atas MBC enggak terbentuk kuat. Enggak toh. Nah, kemudian Astri 3 inside up benar. Saya bilang sama seperti si Belvin benar. Saya bilang tapi di mana posisinya? Ini posisinya di mana? Ini di ini di gitu. Beda dengan pattern itu kalau di atas MBC maka duit. Ya maksudnya ini buat proses pembelajaran. Benar kok. Jadi makanya saya bilang ilmu saya beda. Kalau orang kan bilang pattern aja yang penting, enggak. Harus lihat keberadaan pattern itu, lihat keberadaan candle itu di mana. Harus lihat juga ATR-nya di mana.
Ya ini makanya saya bilang tadi itu kita ulas lagi MBC-nya, kita ulas lagi Ichimoku-nya. Kalau posisi pattern ini adalah di atas Kinjunsen Tenkan-sen, ya benar, pasti akan lanjut. Makanya saya bilang momentumnya ingat harusnya tadi. Paham ya semua ya? Jadi belajar Steve Nissen dari buku dengan belajar langsung praktek itu jauh beda. Karena di Steve Nissen tidak diterangkan keberadaan si candle itu di mana. Keberadaan pattern itu di mana. Paham ya? Dia jangan ini, dia bagus kasih itu supaya teman-teman yang lain paham. Pak, saya capek dong kalau gitu belajar pattern. Enggak, benar. Yang bilang ya benar itu benar. Tapi di mana keberadaan pattern itu? Itu nih ya yang enggak ingat. Maka akan nyangkut kalau baru sekarang. Di saat seperti ini, di saat di bawah Tenkan-sen Kinjunsen, yang kita cari adalah ke kiri. Oh ini. Baru mulai masuk. Bukan kekuatan pattern di sini lemah dengan kekuatan pattern di sini. Semua makin paham? Paham, Pak. Jadi kalau sudah di bawah MBC, sudah di bawah Tenkan-sen Kinjunsen, yang kita selalu perhatikan adalah supply and demand dan selalu cek ke kiri. Cek ke kiri please. Anjing. TikTok kan gitu kan. Cek ke kiri please. Bikin Pak Adi videonya, besok Pak Adi. Ya. Karena lihat beda pattern di sini dengan ya stokastik MACD di atas. Beda dengan di sini MBC ke bawah. Maka saat MACD ke bawah begini, yang selalu kita lihat untuk mencari titik-titik rebound ke kiri. Nah, ini jangan dilupakan. Banyak kesalahan trader itu dia selalu melihat ke atas, dia tidak ingat trennya lemah. Sekali lagi saya kasih tahu. Ya, sekali lagi saya kasih tahu. Saya pernah ajarkan ini, mungkin yang baru-baru lupa. Kalau ada begini, ya, Ustaz. Ini apa? Tren up, naik. Ya. Bagus awannya naik ya. Ini naik. Terus ini swing low. Terus ini naik. Ya, inilah tren. Nah, kemudian akan diiringi sideways. Setelah sideways inilah yang paling bahaya sebuah pattern. Ini nanti apakah akan down trend. Dan tarik ini yang gambar ini. Iya Pak, gue tahu. Lagi gue tukar pencet. Jadi naik di sini untuk melakukan penurunan selanjutnya. Ini harus saling cermati posisinya di mana. Biasanya kalau posisi di sini itu MACD sudah crossing down. Biasanya di sini itu MACD dalam naik. Ya. Akan paham benar. Ini MACD dalam ya. Crossing up. Ini MACD dalam crossing down.
Ya. Udah Pak, tapi yang lama punya, yang baru gue belum nemu. Gue cari yang lama baru. Di sini APLN dia naik begini untuk turun buat kita. Antam dia naik begini untuk turun lebih tajam. Ya. HS jangan sampai kedua kali cut loss melulu HS. Ya, Sabar untuk payback time di April nanti. Jangan sampai habis modal, nggak balik-balik ntar kan. Santai aja, duduk manis, kecil-kecil melatih diri gitu ya. Main 5 juta kok Bang tadi Bang. Oh, nggak apa-apa. Ya. MACD pasti 3 bulan atau bisa lebih, Be? Minimum untuk 3 bulan. Oh, oke. Iya kan? Siap. Mau diombang-ambingkan untuk 3 bulan? Saya tanya dulu. Nggak mau lah. Nggak mau kan? Maka santai aja dulu. Siap. Ya. Jadi harus lebih pintar kali ya dari dalam sebelah, langsung koreksi. Langsung kalian bilang itu di mana toko gitu. Ya. Harus lebih pintar. Malam kabar. Toko itu pembaliknya. Halo? Iya. Malam kabar dengan Iren. Ya, jadi kalian harus lihat, kalian bisa mengkoreksi ini. Sahabatku Belvin lupa, ya, dia lupa ini loh, lupa. Kasih tahu Koko itu dalam tren turun Koko gitu. Dia kan waktu itu di sini kan, lupa kasih tahu MACD-nya ke bawah itu Koko, biar dia nggak tersinggung. Kan? Makanya saya kasih kata sahabatku Belvin, ingat. Sahabatku Ertono, ingat. Kan dia bilang nih, wah ini, coba lihat TikToknya, ini membentuk pola hammer katanya. Hammernya aja udah salah. Dia mau cuci tuh, Be. Hammernya aja udah salah. Hammer itu harus syaratnya body dan shadow 1:2. Ini aja nggak ada 1:2. Nggak bisa dikatakan hammer. Coba lihat, perhatikan TikToknya. Supaya kalian paham, bisa lebih pintar. Gitu. Ya, paham ya. Itu pentingnya kalian tuh cerdas. Supaya ya sebenarnya saya nggak nyala-nyalain dia juga. Karena ya apa namanya, yang tradernya sendiri nggak mau belajar, hanya yang mau ngikutin yang di portonya puluhan miliar gitu. Iya kan? Dia nggak salah sebenarnya. Kecuali dia bilang beli ini ya seperti yang tadi. Itu memang salah dia. Pakai margin ya film. Itu salah, dia bisa dipenjara loh. Hati-hati. Tapi kalau umpama dia hanya ngasih tahu saya beli ini, ya itu urusan dia kan. Salah siapa trader ngikut gitu. Makanya kalau trade kita selalu ada kata-kata di bawahnya, rekomendasi teknikal dimulai, tapi di bawahnya apa? Disclaimer on. Pertimbangkan semua resiko. Ingat money. Ikat money. Money, manajemen. Gitu. Jadi kalian harus tahu, itu tadi ngejawab sini ya jadinya kemana-mana nih. Ya. Iya. Ingat di mana keberadaan si candle. Itu fokus kita malam ini belajar itu di mana keberadaan si candle. Yuk 1, 2, 3. Di mana keberadaan si candle. Tengok ke kiri. Tengok ke kiri ye gitu. Ya. Ya tadi sampai mana ya? Asri. Best. Tadi best. Asri. Best. Waduh, Iren tanya. Nah, benar ya, benar. Yang dikatakan si Nia benar. Tapi Nia lupa keberadaannya di mana. Ya Nia ya. Biar ingat seumur hidup. Sekali kita salah, sampai 2 kali. Ya. Keberadaannya di mana? Apakah dia tren? Ya. Oke, Betin. Kabar nanya dong. Sel. Ya, Pak. Oh, ada.
Kangen aku. Irin yang tanya itu, Pak. Baik-baik, Sel. Baik, aman, Pak. Maka Irin dasar mau dua tanya kita apa setelah itu? cash. Nggak denger. Dasar dua kita setelah tunggu. Lihat tren. Kan ingat kan? Dasar satu harus menguasai candlestick, wajib. Dasar dua, di mana tren itu? Di atas Tenkan-sen bukan? Ya. Ya kalau kalian ada, aku cuma nyari yang cantik ya. Tapi kalau kalian ada, Pak saya ingin dibahas dong ini gitu ya. Kabar saya nanya dong. Iya. Saya mau tanya waktu Bapak bilang lihat ke kiri, itu lihat seberapa jauh atau lihat dia yang ditarik aja garisnya Pertama, tapi bawa ke daily. Seperti ini. Lihat ke kiri. Kalau kau baru beli, kalau setengah Morubozu, keluar nggak? Keluar. Lihat ke kiri, kalau mau masuk, ada nggak pola supply and demand? Tapi bawanya daily ya Pak? Iya. Yang namanya semakin kecil time frame, semakin cepat mendeteksi sebuah perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Kelemahannya semakin kecil time frame, apa? Semakin banyak peluang false signal. Netral untuk semua trader adalah daily time frame. Ingat hukum itu ya. Paham? Paham. Semakin kecil time frame semakin apa? Adi sebutkan. Tinggi false-nya. Oke, tapi kelebihannya? Lebih cepat mendeteksinya. Iya, pinter. Ya, netral time frame dimanapun selalu menggunakan daily. Tapi kalau daily kita pakai untuk nyopet, telat nggak? Telat. Telat. Makanya saya bilang ke si Nia 5 menitan. Udah telat Nia gitu. Apalagi saya tahu dia bukan di atas Tenkan-sen. Tenkan-sen. Ya. Oke, sudah ya? Paham ya Bu Irene? Iya, Kak. Betul. Oke. Apa ya? Kamu mau ngapain? Ini. Oke, lihat candle sebelumnya. Mau masuk, maka lihat. Ada nggak demand di situ? Ya. Nih, telat nggak kalau mau masuk? Telat. Kenapa? RPT gimana Pak? Tinggi banget. Ya, cuma target segini kan. 1250, 1300. Di RPT? Iya. Wah, aku salah. Ini BTPS. BTPS Pak, iya. Ini kan break hari ini. Break ini. Ya, kalau kamu masuk berani tinggal gini aja. Ini target ke sini. Bahaya di bawah 3.500. Cut loss, udah ini jadi patokan cut loss. 33 cut loss. Ya. Ini dia sudah masuk ke kotak kedua. Yang sudah belajar super privat udah tahu. Kotak apa Pak itu? Kotak emas. Besok kalau break itu kan, cuman kan kecil-kecil bitnya, no? Nggak bisa. Iya. Kecil banget. Kecil, harus lot kecil. Ini bumi tadi. Hidup, tahu-tahu ARB lagi. Sadis. Sadis. Si Andi nanya, Pak gimana bumi? Nah, saya jawab dia ikut nanti anti cut loss dibuang ke 50 matang dia. Nggak ada masuk Pak.
Yang bener lu. Tadi antri di 70, tapi udah terbang ke 76 deh dia. Gue nggak dapat barang, gue udah buat cabut aja. Tapi balik lagi kan. Jadi kenapa saya suruh kau kemarin buang dulu setengah? Ingat ini. Hitam. Lebih baik mengamankan diri walaupun ke kirinya selalu kuat di 6.000. 6.000. Tapi minimal harga rata-ratamu sudah mengikuti harga market, jadi nggak usah terlalu pusing. Tapi di bawah reject down lagi kalau dia nggak down di bottom. Ini pembalik. Oh iya, tiga pola candle ini nih. Sang padarnya. Tapi nggak bisa rame-rame. Nggak bisa ini, aduh ini parah banget bang. Pak Bar. Ya? Kelewat dewa Pak Bar. Ini orang gila, si HS makin nakal sekarang. Dewa. Seriusan. 3 tahun belum tentu hidup. Awas lu. Bang Turiski bang, bukan HS bang. Bisa 4 tahun baru tau rasa. Rizky. Iya Bang Bar. Kenapa gak kau buang? Tadi beli kan gara-gara bumi jalan Bang Bar. Udah ketinggian lewat kawannya. Dewa jalan. Habis udah tamu pulang 50. Kau beli di berapa duit lagi? Gede? 52, 20.000 Bang Bar. Hah? Ya Allah. 20.000 lot. Iya, saya kalau main Dewa Bumi itu selalu 20. Kalau misalnya saya tunggu di ARB jalan, saya makan 20.000. Ya Allah. Wow. Biasanya cuma tebel Bang Bar, terus dapat 20 juta, 30 juta. Iya di sini. Di sini. Kalau di sini tidur berapa tahun ini? Waduh, alamat di nego berapa ini. Tahun ini tidur Dewa? Dia bangkit 50 ya. 2017. Dia bangkit di tahun 2018. Setelah itu nggak pernah bangkit. Baru bangkit lagi sekarang. Ini temannya si ini nyangkut di sini. Buang dia kemarin. Awas 5 tahun sekali baru bangun. Siap, besok dibuang Bang Bar. Kalau bisa. Kalau bangun. Kalau bangun. Semoga masih ada tarikan lah. Ya bagus dibangunin. Paling digoreng-goreng dulu. Gabi orang itu nggak naik, emas juga nggak naik. Oh. Ayah. Di KFT. Enggak ini itu udah buka merah. Merah ya. Merah. Aduh. Telkom turun lagi besok. DJI. Telkom turun lagi. Enggak, DJI-nya cakep kok. DJI-nya cakep. Wah, lihat dulu DJI-nya. Udah nge-break. Lah ini nge-break candle 2 hari yang lalu. Nggak tahu, Edo kan DJI-nya udah nge-break candle Marubosu yang merah kemarin. Merah 2 hari yang lalu. DJI, aku bilang DJI Pak. Oh, itu DJI. Oh. Ting. Sudah nge-break kan cakep. Besok bullish lagi. Tutupan nanti turun lagi. Punya barang. Ini menentukan persepsi. Iya, persepsi. Yang nggak punya barang. Cash banyak. Nggak berani beli. Menentukan persepsi ini. Naik lagi Elsa besok. Mudah-mudahan. Amin. Tapi momentumnya kurang itu ATR. Iya. Tidak. Itu udah gue tepek tadi.
Era. Sahamnya Tommy. ST. ST film. Padahal kalau kalian tahu kan, oh jenderalnya mana 50% nyangkut kan? Harusnya nggak nyangkut kan. Yang ada kan mereka yang ikut film nggak ngerti kan. 50% Mauro Boju sebelumnya Bullies itu nggak boleh. Ayo. Saya juga ngambil waktu di sini. Wow. Banking ini. Besok banking lagi. Banking lagi asik. Janganlah bilang aku di yang guyur. Enggak lah, siapa bilang. Wah, aduh, baper dia. Aduh, sakit, baper Bu. dia. CCTN. Hexa di sini saya tambah nanti kalau di sini. Nah, Pak, nggak ada info ya saham-saham rumah sakit, Pak? Ya itu cuman Jadi yang ini gue dapat naik ya? itu, yang gue dapat itu Mika ke 6.000. Cuman Mika doang. Oh, soalnya sih itu pom-pom terus saham rumah sakit. Aduh. Kalau yang lain mau udah di atas. Iya, Pak. Ini tadi ada yang nanya, Inaf, siapa nih? Saya suruh hati-hati. Siapa nih? Halo, siapa tadi yang japri saya nyangkut Inaf? Ya, saya Pak. Aswin. Aswin. Aswin, kalau ini dia gagal, ini cantik candlenya Aswin. Peluang masih besok naik ini. Cuman kalau dia langsung low, kalau sembuang ya. Arah tadi saya ngambil di 3.200. 3.220 kalau ini ya Pak. Awas hati-hati Swin. Ini memang candle support. Tapi kalau dia membuat lower ini asli loh ke 800 ini bisa terjadi. Waduh. Tapi kalau ini dia bertahan besok, ini adalah penentu dia back. Dia break ke berapa Pak itu Pak? Pak Bar. Ini target dia kalau back 49 ya. Breaknya itu harus dia 1 2 ini, maka ini kan pembalik ini kan. Harus break 32. Oke. Kalau biasa dia break 32, kalau terus tahan sampai ke sini minimum. Oke, kalau titik aman di Kalau bawah jebol mending kau keluar. Oke, jebolnya di berapa Pak Bar? 2850. 2850. Oke. Ya. Bang 32 dari sebelah itu ya Bang, ada buy itu. 12 ini. 12 ini. Tapi udah ada perintah buy sih kita punya daily-nya. Ya 2850 jebol buang dulu. Oke. Nah, kalau dia si 2 candle ini dia saya juga lagi mantau ini. Nah itu kalau saya bilang tanyakan di Zoom jangan lupa. Untung saya ingat. Ya tanyakan di Zoom, tanyakan. Oke Pak Bar, kasih Pak Bar. Iya. Mas Pak lewat Pak. Gimana? Motor terus ya. Udah boleh hajar balik belum Pak? Masih jauh ya. Tadi harusnya. Tadi siapa tuh? HS ya? Iya. HS atau Hartono. Ini harus kau di sini. Harusnya kau tadi masuk pagi ini. Ini kan strong candle di support. Telat ikutan tadi Bang. Tadi pagi saya tanya sih itu tadi si Ana. Ini MJS Pak. Ya MJS kau tanya si Tommy aja. Pakar banget deh di MJS. Iya bener kata banget. Saya aja kalah ngamatin bandar saya kalah kalau MJS. Tommy paling pintar ngamatin bandar MJS. Asli loh. Saya bukan mau menghibur Tommy, tapi kalau MJS dia menguasai banget mainannya dari waktu di bawah. Tommy itu paling pakar loh di MJS. Iya benar. Tanya aja sih, gimana caranya kau bisa mendeteksi MJS mau naik gitu. Ini sama nih kan.
IMJS, BNI itu udah jago Gua dia tuh lah pas udah. Iya, weekend, makanannya Tommy itu. makanannya Tommy. Parah itu. Artinya dia sudah tiap hari nongkrongin itu saham. Jadi tahu. Sudah hafal geraknya dia. Iya. Kalau saya mending tanya infra sama banking besar, sama Telkom. Saya tahu, oh dia mau naik nih. Akra, saya mau, oh dia mau naik nih. Ya ini paling paham itu Pewon, Akra, ada paham. Karena setiap hari ditongkrongin. Jadi kalau kalian suka sama saham, saya punya teman ya, dia selalu cuan di Ali, nggak pernah di trading yang lain, Ali aja. Ali terus dia mati. Saya baru makan roti keju, Dedi. Bu Yulia. Bu Yuli, Dedi. Ya, Dedi. Minta dong. Nih PCC nih. Kalau kita selalu beli dia waktu, saya akan tanya tadi live trade kan. Beli waktu hijau, lalu saya nggak pernah mantau PCC kalau udah di bawah. PCM tuh lah itu. Isat cakep buat trading. Oh iya. Hanya trading ya, awas kan. DSML. Pak, GSK boleh masuk nggak, Pak? Hampir sama kan, KF toh? Iya, sama. Tadi dia nggak kuat 2 candle sebelumnya, udah saya buang. Kalau candle support begini, tambah ini candle support, 2 candle sebelumnya aja, break nggak dia? Kalau dia break berarti terus dia akan naik. Kalau nggak jangan. Apalagi dia ATR hitam. Kan? Pak mau nanya JSK dong Pak. JSK. Pak, aku mau nanya, kok Bapak bisa tahu kemarin JSK-nya bakal EFB besoknya? Mana mau gue bilang? Soalnya kan strong candle. Gak kejawab aku, gimana loh? Nanti tak jawab aja yang jawab. Ya, Erwin. Orang supirnya gue tahu gimana terus mau gue bilang? Jadi gimana? Apa mau gue jawab? Masih dalam. Ada Nanti tanya saya, Di, tak jawab, Di. Oke. Jangan supir Bang Barden. Ada aja. ALS di Tomina nih, Samsi Nih Tommy. gila ini kelakuannya. Samsi Tommy nih. Iya. Gila dia. Naik terus ya. Sama apa toh Pak ini, Pak? Sama apa ini dulu mainan kami 2017 nih sama si Christine Kota. Rak. Ya, itu banyak. Waktu itu kan di rekom grup Malong kan, Christine kan. Di Malong masuk semua kan, terus baru iya, sama Malong. Malong punya kerjaan kemarin. Saya ketawa-ketawa aja. Full lead, Pak. Nggak bangun-bangun. Pak, LPPF, Pak. Kenapa LPPF? Oh iya, tadi ya. Nyangkut. Ya. Harga berapa? 1.450. Waduh. Pucuk banget loh. Padahal waktu itu saya bilang cuma target 1.500 waktu di sini paksa masuk. Masih ada yang ingat gak ya waktu itu saya bilang paksa masuk? Iya, paksa masuk itu. Ini kita dipaksa masuk semua. Iya, paksa masuk. Pokoknya dapat paksa masuk ini. Nih paksa masuk nih. Paksa masuk ya, saya bilang. Ini crossing. Ini pangkat 2 jenderal, udah paksa masuk. Cuan kan sampai 1.400.
Nah, ini sudah ATR hitam. Maka kalau aku jadi kau akan kukurangin. Karena udah pasti setengah ini udah jebol, maka besok peluang merahnya masih Turun itu. buka. Kena dari mana kau Murah? Grup siapa? Dari internet Pak Bar. Ya, jadi di saat PSBB begini udah jelas, mall pasti sepi. Di sini kan waktu itu ada katalis berita juga kan. Yang PSBB sudah diperlonggar, kemudian vaksin sudah ditemukan, maka jadi katalis. Di sini apa katalis? Belum kalau kau lihat di sini HH-nya. Ya. Kemarin baru dibeli Temasek ya. Hah? Ini kayaknya kalau nggak salah ada berita Matahari kan? MPPA atau Beda ya? Dibeli Temasek itu bukan ini. LPPF, MPPA, Hypermart yang dibeli. MPPA ya. Jadi sudah biasa mainan Lipo memberikan news, nanti terakhir dia bilang gagal pembelian, nggak jadi, pasti negosiasi. Itu udah mainannya Lipo dari zaman dulu. Ya. Berarti Hendra kita itu super privat, paling paham dia mainannya Lipo. Pernah sakit hati dia. Ini ada member kita. Oh, PPHT. Gue kira Hendra Susanto, PPHT. Ada yang beli puluhan miliar, nyangkut di 8.000 dengan harapan ke 14.000 saat itu. Gila kan? Dia ikut evaluasi. LPPF evaluasinya bla 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 bla. Ya, di 8.000 loh. Ngeri nggak kau lihat? Berarti besok dibuang setengah kira-kira Pak Bar? Lebih baik. Ya, siap Pak Bar. Nanti beli lagi kalau Pak Barnya belanja di Matahari. Nah, yang pasti kalau saya ada gambar lagi belanja. Waktu itu kan langsung saya pom-pom dengan gambar saya lagi belanja Matahari kan anak-anak. Baru naik. Makasih Pak Bar. Nah, ya kurangin ya. Mulai rutin lihat chat ya, Murah ya. Jangan jadi korban pom-pom terus. Ya, siap Pak Bar. Asli kan bulan-bulan ini ada nggak banyak rekomendasi saya nggak kan? Enggak. Kan lihat pasti orang yang kok nggak ada sih rekom Pak Bar, yang ngapain direkom? Orang 1 hari naik, 1-2 hari turun gitu kan? Kasihan. Sampai 2 hari. MDK. Ini gila lu double top. MDK. Ini strong candle, kalau break ini nanti makin kencang. 700 ya. Masuk dulu Pak ya dikit ya. Dikit aja. Karena di sini waktu di sini kan saya bilang resikonya cuma 50 Iya, perak 500-an. Resikonya kan cuma di sini. Ini Meta nih, sempat rame kan? Si ini, Pak saya beli Meta nggak? Oh coba-coba ya, tendang kau. Asli dia japri saya, Pak kalau Meta gimana? Coba-coba ya, aku bilang. Aku tendang kau. Asli, saya sih ini, iya nggak ya? Iya benar. Coba, aku tendang kau. Berani beli, gue tendang. Pengalaman pahit apa itu, Bu? Bukan, ini saham ini grup. Oh. Masuk pun kalian, dikenal ID kalian bukan ID grup. Habis kalian dikerjain. Dari zaman dulu ini. Dari zaman dulu kawan. Jangan coba-coba. Jadi ada saham itu yang privat. Semua data sudah ada. Pemainnya siapa aja gitu loh. Oh, harus bila perlu distabiloin. Itu yang beli. Ya, bila perlu distabiloin gitu jadi. Stabilo. PPRE, Meta, NRCA, nggak langsung. Oh gitu. PPRE juga? Iya. Itu satu grup Pak ya? Satu supir. Bandarnya.
Pak, MNCN belum ya Pak? Masih nunggu lagi ya Pak? Ya masih nunggu. Udah mau Sinci apa Dan? Iya. Pantau aja bid over di live trade paling nanti. Nih MPPA coba. Oh iya, yang Iya. kemarin PPA. Rame banget. Yang dibeli itu kan Temasek. Mesin itu kan nggak bisa sentuh, ya. Jadi saham-saham yang privat itu jangan kalian lihat naik, nggak bisa dulu masuk kawan. MTDL ada yang nanya waktu itu, udah singkirkan itu MTDL, aku bilang siapa ya member kita ya. Ini Oh, kan MMLP, Pak. Hah? MMLP. MMLP, saya nggak tahu MMLP. MLPL tak? MLPL apa MLP? Multipolar kan? Nggak tahu saya. Tahu dong sahamnya siapa sih? Properti ya itu MMLP. Jadi mau nanya waktu itu, Pak MIOR gimana? Jangan coba-coba ini. Kenapa lagi itu, Pak? Sama privat. Banyak lah Oh. pokoknya kalau gue nanya Jeskai gak boleh gorengan. Kalau Jeskai saya tahu alasannya. Jatahnya Tommy. Kalau PMS punya Tommy itu. Jeskai itu. Pak, pegas gimana Pak? Boleh tambah nggak Pak? Jangan, tunggu aja nanti kerak. Tinggian itu. Itu bukan saham Sinkia ya Pak? Saham Sinci ya, kita tunggu aja nanti live trade. Oke, hajar Kalau lampu mau, live trade kalau ya. mau dekat-dekat 1.400 gitu, supaya resiko rendah. Pak. Ya. Ya. Bujuk. Kasihan kan ini tuh, kena tuh. Di atas. Nih, PPR coba. Satu supir itu, NRCA. Iya, sama bentuknya begitu. PPLO gimana tuh Pak? PPLO. Udah dalam tuh. 500 ini bakal 500 ini. 5 tahun kan, Di? Iya. Iya, 5 tahun. 5 tahun tadi. Buat anak cucu. Ya, paling di Iya. sini lagi kita lihat. Di berapa? 62. 62 lagi. Ganas sih, habis ARA ARB. Ini PTBA harga 2.300 lagi kalau mau ke bawah 2.300. 2.300 ya. Ini PTPP koplok ya. Ini parah. Gak ada lagi. Nggak ada. HMSP kelewatan, Mbak. HMS video kali kelewatan, itu pun kelewatan. Iya. Ya udahlah biarin. Sido ini manggung lagi. Sido Pak. Sido Pak ya. Aduh. Crossing. 735. Sido. Sip itu sih. Tuh. Manggung lagi. Saya masih ada sih harga sangkut. Yang 735 itu Bapak bukannya masuk kemarinnya 735? Iya, 745 tuh. Di sini kan saya nambah ya. 735 Bapak bilang, iya. Tapi terus Ini kan saya nambah. 735. Ah, sini saya masuk. Bapak bilang, gue masuk ya yang Strong candle, 735. dapat nih 3% ini. Besok ya. Saya ada ini, kalau ada nanti gambar Jokowi ingat ya. Jokowi? Hah? Kok Jokowi sih? Kok Pak Jokowi, Pak? Pak Jokowi Nanti bukannya yang trading itu. plan-nya pakai Jokowi malah. Oh, berarti Garuda ya? Bukan. Sido. Sido. Pagi-pagi saya minum jamu kata Jokowi. Oh. Gak pernah denger deh. Tolak angin. Tolak angin. Ada videonya. Ada videonya Jokowi minum jamu. Oh. Cuman kena tangkap gak ya? Gua bikin trading plan Jokowi gambarnya. Jangan Bu. Janganlah Bahaya. Pak. Ntar Jangan cari masalah. ntar diblokir lagi. Aduh.
lebih menarik lagi, Pak. Suruh Pak Adi aja tuh foto tuh. Videonya Pak Adi aja, minum jamu. STMJ Pak Adi. Nanti Pak Adi minum jamu. Oh, kalau saya mah kuku Bima. Enggak, tapi nggak saya bikin trading plan. Itu mah buat teman-teman kan Pak Adi. Kuku Bima TL ya. TL. Kalau Pak Andi seri rapat. Turi sama. Nggak ada lagi nih, sampai WJ nggak ada. Oke, nanti tidak trading plan-nya. Salah teman kandidatnya Sido yang sedikit aman, nggak terlalu lihat. Yang lain ada tunggu. Sing Pak itu. Oh, jangan coba-coba. Orang nggak ada. Di sini kan saya jelas toh. Jelas kan waktu di sini saya bilang kontraknya ini ya. Iya. Nggak ada sejujur saya bilang ya kontraknya gini ya. Orang lain kan tutup-tutupan kan. Kalau saya langsung kontraknya begini ya. Nggak ada lagi Pak ya kontraknya. Udah di bawah itu. Oke, thank you ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.